Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Silham Atsif. Saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen lingkungan yang ada di tempat kerja saya, yaitu PT Kaltek. Ya, di mana penerapan sistem manajemen lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, baik itu mengenai pembangunannya, mengenai proses produksinya, dan lebih lengkapnya lagi saya akan menjelaskan secara detail apa itu sistem manajemen lingkungan. Ya, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan secara umumnya apa itu sistem manajemen lingkungan sebelum kita mengenal lebih dalam sistem manajemen lingkungan itu sendiri. Nah, apa sih itu sistem manajemen lingkungan? Sistem manajemen lingkungan adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, latihan atau praktek, prosedur, proses, dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, evaluasi, dan pemeliharaan kebijakan lingkungan. Jadi, sistem manajemen lingkungan itu keseluruhan sistem manajemen yang meliputi pengorganisasian, perencanaan kegiatan, penanggung-jawaban, terus latihan atau praktek, prosedur, proses, dan sumber daya itu diatur dalam suatu sistem manajemen lingkungan. Jadi, semua elemen tersebut bersatu menjadi sebuah sistem manajemen lingkungan. Nah, ini tuh di dalam sistem manajemen lingkungan itu terdapat 4 elemen yang biasa kita sebut plan, do, act, check. Nah, 4 elemen ini yang membentuk sistem manajemen lingkungan itu kedepannya seperti apa? Apakah penerapannya berhasil ataukah penerapannya gagal? Yang pertama, sistem manajemen lingkungan memiliki elemen plan. Elemen plan ini berarti memahami konteks organisasi, memberikan hasil sesuai kebijakan dan ketentuan dukungan untuk mencapai hasil yang diperlukan. Plan ini bersifat perencanaan, mulai dari perencanaan bahan baku, cakupan terhadap lingkungannya tuh apa, atau dampak terhadap lingkungannya tuh seperti apa. Misalkan penggunaan obat warna itu kan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, terhadap sungai, terhadap air, terhadap tanah, itu juga kan sangat berpengaruh. Nah, itu dianalisis di elemen plan ini. Pendekatannya ada di elemen plan ini, perencanaannya gitu, pengorganisasiannya. Jadi dari mulai PIC-nya siapa, terus person in charge, PIC itu ya, penanggung jawab dari obat tersebut tuh siapa. Jadi apa aja yang ada bahaya dalam obat tersebut itu bisa teratasi di elemen selanjutnya. Nah, di elemen kedua ada elemen do, yaitu elemen pelaksanaan. Di elemen pelaksanaan ini ya kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi perencanaan yang kita telah rencanakan sebelumnya kita lakukan di elemen do. Nah, yang ketiga ada elemen check. Elemen ini bertugas untuk pemantauan, memantau, mengukur, dan mengevaluasi hasil kinerja lingkungan. Jadi ketika di elemen plan ini kan kita sudah tahu dampak apa yang terjadi ketika kita menggunakan obat tersebut atau menggunakan bahan baku tersebut terhadap lingkungan. Di elemen do kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Tadi elemen check kita memantau apakah dampaknya besar, kecil, atau biasa saja, atau sedang-sedang saja. Itu kita bikin laporan di elemen check ini. Nah, untuk selanjutnya kita laporkan ke pihak elemen act. Elemen act ini bertujuan untuk mengambil tindakan tentang dampak yang ada di elemen do dan telah dievaluasi dampaknya sebesar apa. Di elemen check ini, tindakan ini berfungsi agar kedepannya itu dampak yang terjadi tidak terjadi kembali. Nah, mengapa sih kita perlu menerapkan sistem manajemen lingkungan? Alasan kita menerapkan sistem manajemen lingkungan itu ada dalam 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama bahan baku, proses, dan produk jadi. Artinya, di dalam sistem manajemen lingkungan ini sangat bersangkut pautan dengan 3
bukan tiga elemen, tiga proses tadi, tiga tahapan tadi. Yang pertama bahan baku, tentunya bahan baku yang saya telah sebutkan di slide sebelumnya sangat berpengaruh terhadap proses, di mana proses ini dapat menghasilkan emisi, limbah, penggunaan energi seperti air, listrik, bahan bakar. Itu dampaknya ke lingkungan itu seperti apa gitu, sehingga menciptakan produk jadi yang berkualitas dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, penggunaan energi ini sangat perlu menerapkan sistem manajemen lingkungan karena penerapannya bisa jadi menguntungkan untuk perusahaan ataupun lingkungan sekitar. Nah, dampak kegiatan industri bagi lingkungan. Di sini dampak kegiatan industri bagi lingkungan pada umumnya ada 3 dampak: pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, di dampak pencemaran air ini sangat banyak. Misalkan dari tadi penggunaan obat warna yang limbahnya dibuang secara langsung ke sungai sekitar, itu dapat menyebabkan pencemaran air karena air dapat berubah warna menjadi hitam, menjadi merah sesuai dengan obat yang digunakan oleh proses pencelupan. Kalau pencemaran tanah ya kayak obat yang terkontaminasi langsung ke tanah, itu dapat mencemari tanah sekitar sehingga tanahnya tidak subur lagi karena ada unsur-unsur kimia di dalamnya. Pencemaran udara udah pasti karena sebagian besar industri memakai energi batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, untuk pengendalian pencemaran air sendiri, di PT KHTEK melakukan uji air limbah setiap hari melalui lab internal dan melakukan pengujian eksternal setiap 1 bulan sekali dan 6 bulan sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, dampak air limbah sendiri jika tidak dikelola dengan benar itu ya seperti yang saya tadi sebutkan sebelumnya, rusaknya ekosistem air, bau yang tidak sedap, sungai yang menjadi keruh. Itu dampak-dampak yang serius bagi lingkungan sekitar karena dapat merusak lingkungan secara keseluruhan. Nah, peraturan mengenai standar air limbah di PT KHTEK ini mengacu pada ZDHC Wastewater Guideline versi 1.1, yaitu yang tadi disebutkan pengujian setiap 2 kali 1 tahun. Terus Institute of Public Environment Affairs, reportnya 1 tahun sekali. Terus ada Permen LHK tentang lingkungan hidup nomor 16 tahun 2019 tentang baku mutu air limbah. Karena kita di Cimahi, tentunya ada Perda Cimahi nomor 15 tahun 2011 tentang pengendalian air limbah. Nah, pengimplementasian di perusahaan ini dalam pemanfaatan air limbah itu sendiri yaitu melakukan daur ulang, recycle air limbah yang digunakan kembali untuk proses celupan. Yang kedua, penggunaan kembali air bekas pencelupan warna terang untuk pencelupan warna gelap. Nah, pengendalian pencemaran tanah di PT KHTEK ini memiliki TPS limbah B3 untuk menampung limbah B3 yang dihasilkan dan menyerahkan kepada pihak berizin untuk dikelola lebih lanjut sehingga tidak dibuang langsung ke lingkungan. Nah, pencemaran limbah di departemen sendiri, di departemen masing-masing sendiri itu biasanya menyediakan secondary containment. Secondary containment ini berupa palet-palet yang tidak langsung membatasi tong ke tanah sehingga tangki tidak langsung terkontaminasi dengan tanah gitu. Jadi nggak langsung ada di tanah si tangki obatnya sehingga obat-obat tersebut tuh jika terjadi kebocoran tidak langsung merembes ke tanah. Ya, untuk yang terakhir kan ada pencemaran udara. Ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian pencemaran udara di PT KHTEK. PT KHTEK sendiri melakukan uji emisi oleh pihak eksternal untuk cerobong yang menghasilkan emisi dari proses produksi, serta melakukan uji emisi kendaraan seperti forklift dan melakukan survei GHG Scoop 3 untuk menghitung beban pencemaran dari kendaraan karyawan, kendaraan ekspor impor, dan visitor. Nah, dampak pencemaran udara sendiri banyak ya, ada kabut, ada hujan asam,
ada penipisan ozon, perubahan iklim. Itu merupakan dampak dari pencemaran udara secara umum. Dan itu sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, apa itu energi? Nah, sebelum kita menjelaskan jauh tentang energi itu apa, kenapa sih energi perlu dijelaskan di sistem manajemen lingkungan ini? Karena ya emang tujuannya sistem manajemen lingkungan itu adalah ke energi itu sendiri, untuk penghematan energi, untuk pengefisienan penggunaan energi, untuk dampak lingkungan terhadap energi itu sendiri kan perlu di manajemen, dan manajemen itu juga perlu ada sistemnya. Maka dari itu energi ini dimasukkan ke dalam penjelasan sistem manajemen lingkungan. Nah, apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya energi listrik, energi mekanika, dan atau daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, energi ini dibagi dua bagian. Yang pertama energi terbarukan, yang kedua energi tak terbarukan. Nah, energi tak terbarukan itu apa sih? Energi tak terbarukan itu adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam, yang waktu pembentukannya tuh sangat lama, membutuhkan waktu yang jutaan tahun. Nah, itu biasanya berupa fosil, yang contohnya batu bara, gas alam, minyak bumi. Ini energi tak terbarukan ini, kenapa yang dia dinamakan tak terbarukan? Karena energi ini akan habis suatu saat jika kita pakai terus-menerus. Dan emisinya pun sangat beragam. Bisa mencemari tanah, bisa mencemari udara, bisa mencemari air. Maka dari itu sekarang mulai ditekankan penggunaan energi tak terbarukan ini. Nah, energi terbarukan itu apa sih? Energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya energi matahari, tenaga surya, energi angin, tenaga angin, energi air yang biasanya dimanfaatkan oleh arus air, terus proses biologi, proses panas bumi, itu kan energi yang ada terus menerus. Jadi energi tersebut tuh nggak akan habis karena ada terus menerus. Jadi prosesnya berkelanjutan sehingga dampaknya terhadap alam tuh bisa dikurangi. Nah, energi di PT KHTEK sendiri itu menggunakan energi untuk keperluan produksi dan sebagai penunjang kegiatan lain di operasional perusahaan. Beberapa energi di PT KHTEK seperti listrik, batu bara, bahan bakar solar, CNG atau compressed natural gas, itu sangat diperlukan untuk proses produksi, di mana listrik tentunya untuk proses operasional memerlukan listrik, batu bara untuk pembangkitnya, bahan bakar solar untuk kendaraannya, CNG untuk gasnya. Nah, pengimplementasiannya seperti apa sih? Ya dengan penghematan energi salah satunya. Nah, penghematan energi ini adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi ini dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, menggunakan energi lebih sedikit ataupun mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Nah, bagaimana sih cara menghemat energi di area kerja? Nah, untuk karyawan sendiri sebenarnya ada dua cara yang simple, yaitu pertama selalu mematikan listrik bila sudah tidak digunakan, contohnya seperti mematikan mesin atau lampu. Yang kedua adalah menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, dan mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Ini biasanya terjadi di proses pencelupan. Untuk penanggung jawab departemen, setiap departemen kan ada penanggung jawabnya biasanya di sistem manajemen lingkungan. Cakupannya di elemen plan tadi, yaitu pengorganisasian. Tugasnya memasang simbol mengenai penghematan energi dan mengedukasi karyawan mengenai penghematan energi itu sendiri. Nah, dari segi manajemennya, mengganti mesin yang boros dengan mesin yang hemat energi, dan memakai energi terbarukan seperti yang ada di salah satu departemen di PT KHTEK, yaitu Departemen Garmen, menggunakan solar cell.
Nah, ini adalah contoh dampak buruk bagi lingkungan ketika limbah pabrik yang berasal dari limbah tekstil di Cimahi dibuang secara langsung ke Sungai Citarum. Ini video diambil sebelum adanya ISO atau penerapan sistem manajemen lingkungan di dunia industri, khususnya di daerah Bandung Raya. Ya, di sini terlihat bahwa air yang keluar dari selokan itu berwarna merah pekat. Itu membuktikan bahwa air itu sangat kotor dan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan dapat menyebabkan ekosistem sekitar rusak. Nah, hal tersebut menjadi masalah sehingga Satgas menghampiri sungai tersebut. Nah, dapat kita lihat dari video tersebut bahwa air yang mengalir itu sangatlah kotor. Diketahui air mengalir ini ada di Sungai Citarum atau aliran Sungai Citarum, di mana tadi ada petugas Satgas yang menghampiri. Itu adalah Satgas Citarum. Nah, Satgas ini sedang memeriksa keadaan dari limbah atau pengelolaan IPAL dari pabrik tersebut. Ya, di sini terlihat setelah adanya penerapan ISO sistem manajemen lingkungan, tingkat pencemaran air di sepanjang Sungai Citarum menurun. Itu tidak lepas dari penerapan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan, sehingga pencemaran air yang ada di Sungai Citarum dapat menurun dan mengacu juga kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang ada. Nah, peran sistem manajemen lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi pencemaran air di sekitar Sungai Citarum. Selain itu, peran masyarakat juga berpengaruh, yang dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai itu juga tidak menjadi atau tidak memperparah keadaan sungai, sehingga pencemaran air yang ada di Sungai Citarum ini bisa ditekan. Segitu aja ya penjelasan dari saya mengenai sistem manajemen lingkungan. Secara detailnya saya telah menjelaskan penerapannya di tempat kerja saya gimana, terus apa itu sistem manajemen lingkungan secara umumnya, dasar-dasar hukum yang mendasari aturan sistem manajemen lingkungan itu apa aja, terus saya lebih ke ngambil standar ISO 14001 ya, yang mengatur tentang sistem manajemen lingkungan itu sendiri, dan upaya-upaya semuanya juga sudah saya jelaskan, dari mulai hal kecil hingga hal besar. Dampak yang dipengaruhi atau dampak yang mempengaruhi adanya sistem manajemen lingkungan pun saya sudah jelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.